Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putianini dengan NPM 213510618 dari kelas 7A, di mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas basis data dokumen pertemuan 15. Baik, langsung masuk ke pembahasannya. Di mana hal pertama yang bakal kita bahas itu adalah intro dan what news dari Greeting Start with Firebase. Di mana dari hal yang udah saya praktekin, di sini bakal ngebuat proyek baru di Firebase. Selanjutnya bakal ngunduh dan nge-install Node.js. Selanjutnya itu masuk ke setting up with web page, di mana web page ini itu ngebantu kita untuk ngebuat file project. Jadi itu dia bakal ngegabungin file dan membuatnya itu jadi lebih mudah untuk dikelola. Di mana hal pertama yang bakal dilakuin itu setelah saya melakukan praktik itu bakal ngebuat folder dan file dasar. Baru kita bakal ngebuat halaman HTML sederhana. Selanjutnya bakal menulis code JavaScript sederhana. Baru bakal ngatur proyek dengan Node.js. Selanjutnya bakal nge-install web page dan membuat pengaturan dari web page-nya. Selanjutnya baru menjalankan project-nya. Di sini saya gunain Let's Have Fun. Selanjutnya masuk ke setting up Firebase. Di mana di sini langkah pertama untuk mengintegrasikan Firebase itu dengan ngebuat proyek baru di Firebase Console. Jadi proyek ini itu akan menjadi dasar untuk menghubungkan aplikasi dengan berbagai layanan Firebase. Seperti membuat proyek, pilih opsi untuk menambahkan aplikasi web ke dalam proyek tersebut. Selanjutnya kita masuk ke Firestore Setup dan Pasting Data. Jadi langkah pertama untuk ngebuat Firestore itu dengan membuat database baru di file console. Jadi kita bakal ngepilih opsi Firestore Database. Lalu kita bakal ngepilih lokasi database-nya. Jadi di sini karena kita ada di wilayah Indonesia, jadi saya di sini ngemilih Jakarta. Dan kita bakal memilih juga mode pengujiannya. Di sini saya memilih mode pengujiannya itu jadi test mode. Ini kita pilih untuk dia tuh bisa dimulai dengan lebih cepat. Baru setelah itu kita bakal klik tombol create untuk ngebuat database-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke adding dan deleting dokumen. Jadi langkah ini itu di langkah ini itu ngelibatin penambahan dan penghapusan data di Firestore. Jadi ini untuk memulai kita tuh bakal tambahkan form sederhana di index.html. Jadi ini tuh bakal memungkinkan pengguna untuk memasukkan data baru dan menghapus data dasar ID dokumennya. Data berdasarkan ID dokumennya. Jadi setelah dijalankan itu, kita tuh dapat menambahkan dokumen baru. Misalnya nih, di sini karena saya buat collection-nya itu buku putih. Di sini ya, kita buat collection-nya itu buku putih. Jadi di sini tuh, misalnya kita mau nambahin buku baru. Buku dengan judul baru. Jadi di sini saya mau nambahin buku dengan judul Dunia Sophie. Dengan penulisnya itu adalah Justin Gardner. Jadi, untuk bagian penghapusannya, kita tuh cukup nambahin ID dari dokumennya, di mana ID-nya tuh di-encode secara otomatis dari Firestore-nya, dan datanya itu akan terhapus dari Firestore. Jadi proses ini tuh ngemastiin aplikasi mampu berinteraksi dengan database secara dinamis. Baik, selanjutnya kita masuk ke Firestore Query. Di mana Firestore Query ini merupakan fitur di Firebase Firestore yang memungkinkan pengembang untuk mengambil data dari database berdasarkan kriteria tertentu. Dengan menggunakan query, kita tuh dapat menyaring data sesuai kebutuhan. Misalnya nih, kita memilih data berdasarkan filter tertentu. Jadi, kita dapat mengurutkan hasil atau membatasi jumlah data yang akan ditampilkan. Jadi, misalnya nih, kita bisa membuat query untuk hanya menampilkan data buku dengan penulis tertentu atau mengurutkan buku berdasarkan tanggal penerbitannya. Jadi proses ini tuh cukup sederhana. Kita tuh cukup untuk menambahkan code query ke dalam aplikasi dan Firestore itu akan memproses permintaan tersebut untuk mengembalikan datanya tuh yang relevan. Jadi hasil query ini itu biasanya digunakan untuk menampilkan data yang lebih spesifik atau terfokus sehingga aplikasi itu dapat
memberikan informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur ini itu sangat bermanfaat dalam berbagai situasi seperti ketika kita ingin menampilkan daftar produk berdasarkan kategori di aplikasi, misalnya contohnya adalah e-commerce, atau menunjukkan data pengguna tertentu dalam sistem manajemen. Jadi First Store Query ini itu ngebantu memastikan bahwa aplikasi hanya memuat data yang benar-benar diperlukan aja, sehingga kinerjanya itu bakal tetap cepat dan efisien. Selanjutnya masuk ke ordering data timestamp, di mana ordering data dan timestamp ini merupakan fitur di Firebase First Store yang memungkinkan pengembang untuk mengatur data dalam urutan tertentu. Jadi seperti berdasarkan nama, tanggal, atau atribut lainnya. Pengurutan ini itu penting untuk kita ketika ingin menampilkan data dengan cara yang lebih terorganisir, seperti data buku yang diurutkan berdasarkan tanggal penerbit atau urutan update-nya. Salah satu cara populer untuk mengurutkan data itu adalah dengan menggunakan timestamp, yaitu penanda waktu yang menunjukkan kapan suatu data itu dibuat atau diperbarui. Timestamp ini itu sangat membantu untuk mengelola data yang sensitif terhadap waktu, seperti biasanya tuh aktivitas pengguna atau riwayat transaksi. Dengan menambahkan query sederhana, kita tuh dapat memerintah First Store untuk mengurutkan data secara naik, bisa disebut ascending, atau turun secara descending. Hasilnya itu akan langsung terlihat di aplikasi sehingga data tuh ditampilkan secara lebih rapi dan informatif sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi fitur ini tuh sangat berguna untuk aplikasi yang memprioritaskan pengalaman pengguna, seperti berita terbaru, daftar tugas, atau riwayat pembelian. Selanjutnya masuk ke pasting atau pasting a single document. Di mana pasting a single document ini merupakan proses mengambil data dari satu dokumen tertentu di First Store Firebase. Di mana fitur ini tuh berguna ketika kita tuh hanya ngebutuhin informasi spesifik dari sebuah dokumen tanpa harus mengambil semua data dari koleksinya. Misalnya nih, kita ingin menampilkan detail lengkap tentang satu buku tertentu berdasarkan ID-nya aja. Cara sederhananya itu kita menggunakan code untuk mengakses dokumennya itu melalui dokumen reference. Kemudian kita bakal memanggil dengan metode get untuk mengambil data dari dokumen tersebut. Jadi hasilnya itu adalah data spesifik dari dokumen yang dapat langsung digunakan dalam aplikasi, seperti menampilkan nama, deskripsi, atau atribut lainnya. Proses ini itu sangat efisien ketika kita tuh hanya mengambil satu dokumen, ingin mengambil satu dokumen saja, sehingga tidak membebani aplikasi dengan data yang tidak diperlukan. Fitur ini tuh sering digunakan dalam aplikasi yang menampilkan detail item tertentu seperti halaman produk dalam e-commerce atau profil pengguna dalam sistem manajemen. Selanjutnya masuk ke updating dokumen, di mana updating dokumen ini merupakan fitur Firebase First Store yang memungkinkan kita memperbarui data di dalam dokumen tertentu tanpa perlu mengganti seluruh isi dokumen tersebut. Jadi dengan fitur ini kita tuh dapat mengubah bagian spesifik dari data seperti memperbarui nama, status, atau informasi lainnya tanpa mengganggu data lain yang ada dalam dokumen tersebut. Prosesnya itu menggunakan metode update doc, di mana kita tuh hanya menentukan dokumen mana yang akan diperbarui atau data apa yang ingin diubah. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku, kita dapat dengan mudah mengganti judul buku atau nama penulisnya tanpa memperbarui detail lain seperti tanggal penerbit atau deskripsinya. Jadi fitur ini itu sangat efisien dan fleksibel, terutama untuk aplikasi yang sering mengalami perubahan data, seperti sistem manajemen inventories, aplikasi e-commerce, atau atau platform manajemen tugas. Dengan hanya memperbarui bagian yang diperlukan, aplikasinya itu jadi tetap ringan dan responsif, sehingga pengguna itu mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke setting up Firebase autentikasi.
Jadi, setting up Firebase autentikasi ini merupakan layanan untuk mengintegrasikan sistem autentikasi Firebase ke dalam aplikasi kita. Jadi fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk mendaftar, masuk, dan keluar dari aplikasi dengan cara yang aman dan efisien. Firebase autentikasi ini mendukung berbagai metode autentikasi seperti email, kata sandi, passbook, atau menyediakan hak lainnya. Jadi prosesnya itu dimulai dengan menambahkan Firebase ke project kita dan mengaktifkan metode autentikasi yang diinginkan melalui Firebase Console. Jadi setelah itu kita bisa ngatur code di aplikasi untuk menangani proses pendaftaran, masuk atau keluar. Jadi Firebase-nya ini menyediakan fungsi-fungsi siap pakai hingga create user with email and password untuk mendaftar pengguna dan sync in with email and password itu untuk masuk. Fitur ini itu sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan sistem login seperti aplikasi e-commerce, media sosial, atau layanan online lainnya seperti Firebase autentikasi. Di mana kita tuh dapat memberikan pengalaman pengguna yang aman dan mudah tanpa perlu membangun sistem autentikasi dari nol. Selanjutnya masuk ke Sign in User Up. Jadi Sign in User Up ini merupakan proses pendaftaran pengguna baru ke aplikasi menggunakan Firebase Authentication. Dengan fitur ini, pengguna itu dapat membuat akun baru dengan cara yang sederhana, seperti menggunakan email atau kata sandi, atau akun dari layanan pihak ketiga, seperti Google dan Facebook. Jadi untuk mendaftar, aplikasi akan meminta informasi yang diperlukan dari pengguna, seperti email dan kata sandi, di mana data ini itu kemudian bakal diproses menggunakan fungsi Firebase seperti create user with email and password. Jadi Firebase ini bakal validasi informasi tersebut dan jika berhasil dia bakal membuat akun baru yang aman di sistemnya. Jadi setelah akun dibuat, biasanya tuh pengguna akan secara otomatis masuk ke dalam aplikasi tanpa perlu langkah tambahan. Jadi proses ini itu penting untuk aplikasi yang membutuhkan akses personal seperti media sosial, layanan streaming, atau e-commerce. Dan dengan Firebase ini, pengembang tidak perlu membuat sistem pendaftaran awal karena Firebase-nya itu sudah menyediakan solusi yang aman. Tapi selanjutnya kita masuk ke pembahasan login in and out, di mana ini merupakan fitur dalam Firebase autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk masuk atau keluar dari aplikasi dengan mudah. Proses login itu dilakukan dengan memverifikasi kredensial pengguna seperti email dan kata sandi itu menggunakan fungsi Firebase seperti sign in with email and password. Jika informasi yang dimasukkan benar, Firebase itu akan mengautentikasi pengguna dan memberikan akses ke aplikasi. Sebaliknya, ketika proses logout dilakukan menggunakan fungsi sign out, yang menghapus pengguna saat ini dari aplikasi setelah logout, pengguna itu tidak lagi memiliki akses ke fitur yang memerlukan autentikasi. Ya, keamanan itu dapat tetap dijaga. Selanjutnya masuk ke subscribing to authentication change, di mana ini merupakan fitur di Firebase Authentication yang memungkinkan aplikasi untuk memantau perubahan status autentikasi pengguna secara real time. Jadi dengan fitur ini, aplikasi itu dapat mendeteksi kapan pengguna masuk, keluar, atau saat sesi autentikasinya itu berakhir. Sehingga dapat memperbarui tampilannya itu atau fitur aplikasinya itu secara otomatis. Prosesnya itu menggunakan fungsi on-out stage change yang akan dipanggil setiap kali status autentikasi berubah. Misalnya nih, jika pengguna berhasil login, aplikasi itu dapat langsung mengarahkan mereka ke halaman utama. Sebaliknya nih, jika pengguna logout, aplikasi itu dapat mengarahkan mereka kembali ke halaman login. Fitur ini tuh sangat berguna untuk menjaga pengalaman pengguna yang mulus dan responsif, terutama pada aplikasi yang membutuhkan akses personal seperti media sosial, layanan streaming, atau aplikasi manajemen tugas. Jadi dengan Firebase, pengembang itu tidak perlu memeriksa status penggunanya itu secara manual, karena perubahan ini akan terdeteksi secara
Selanjutnya masuk ke unsubscribing from change, di mana ini merupakan proses untuk berhenti memantau perubahan status autentikasi pengguna yang sebelumnya sudah dilanggar. Dalam konteks file-based authentication, ini dilakukan ketika aplikasi tidak lagi perlu mendeteksi perubahan autentikasi, seperti saat pengguna keluar atau saat aplikasinya itu ditutup. Di mana fungsi ini tuh penting untuk menghemat sumber daya aplikasi, karena dia tuh memantau status autentikasi secara terus-menerus, biasanya tuh bakal ngebebanin sistemnya. Jadi, untuk berhenti memantau perubahan status autentikasi, kita tuh cukup menggunakan fungsi unsubscribe yang bakal menghapus langganan terhadap perubahan tersebut. Jadi misalnya setelah pengguna logout atau ketika aplikasi tidak aktif, kita tuh bisa menghentikan pemantauan status login pengguna untuk memastikan aplikasi itu berjalannya tuh jadi lebih efisien. Fitur ini tuh ngebantu banget buat menjaga kinerja aplikasi secara optimal dan menghindari prosesan data yang tidak baik. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kata-kata yang salah terucap tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.